aja sih biasanya yang terlibat ini ya, sehingga kok kita memang ingin mengajak mereka bersama-sama bantu, kita masyarakat mendiskusikannya dengan kementerian yang mana nih? Pertanyaan menarik itu Mbak Reti. Kita harus optimis ya pada apapun gitu ya, termasuk ketika AI ini masuk di kita gitu ya, karena Halo, bertemu lagi kita di Ngopi Care, ngobrol pintar soal care ekonomi, sebuah podcast dari ILO tentang care ekonomi, ekonomi perawatan, dan tugas-tugas perawatan. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial, rekan lama saya, rekan lama kami di ILO, yaitu adalah Bapak Tohas Damanik. Halo Pak, terima kasih telah datang nih di halo podcast Mbak kami. Reti, sama-sama. Ya, silahkan Kak, Pak perkenalkan tentang kegiatan aktivitas kerja Bapak. Soalnya kami dengar dan tahu bahwa Pak Tohas ini aktif di kegiatan sosial pembangunan dan aktif juga di bidang pendidikan dan kebijakan publik juga ya Pak. Iya, Silakan betul. silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Reti. Halo rekan-rekan sekalian, nama saya Tohas Damanik. Saya Eksekutif Direktur dari Yayasan Wahana Inklusif Indonesia. Ya kalau dibilang aktivis bisa begitu. Memang beberapa bidang yang saya geluti diantaranya adalah pendidikan dan juga human rights, baik di tingkat nasional, lokal, dan regional terkait dengan hak-hak asasi penyandang disabilitas. Jadi bidang kegiatan saya sekarang di situ, Mbak Reti. Iya. Jadi tepat sekali dengan bahasan topik obrolan yang kita ingin berbincang-bincang hari ini dan diskusikan, Iya. yaitu tentang bagaimana layanan perawatan yang inklusif dan terintegrasi bagi anak dan orang penyandang disabilitas yang berkebutuhan khusus dan yang juga lain-lainnya yang selama ini mungkin lebih terabaikan daripada pelayanan untuk ekonomi perawatan atau layanan perawatan pengasuhan yang lainnya kan. Seperti kita tahu, layanan perawatan yang lainnya juga mungkin di Indonesia masih perlu terus dikuatkan seperti pengasuhannya, pekerja perawatannya, tadi sarana pendidikannya. Jadi kayaknya tepat sekali nih Pak kalau Pak Tohas yang cerita, karena kami ingin tahu nih, khususnya bagi anak dan orang penyandang disabilitas, supaya kita masyarakat dan juga pemerintah serta pemangku kebijakan tahu dukungan apa dan layanan apa yang perlu terus dikuatkan. Bagaimana sih awalnya tantangan dan kesulitan yang dialami oleh anak penyandang disabilitas dan orang tuanya sejak bayi mungkin misalnya. Iya, baik, terima kasih Mbak Reti. Jadi kalau kita berbicara tentang penyandang disabilitas, tentunya kita sama-sama tahu ya bahwa penyandang disabilitas masuk dalam kelompok yang rentan, termarginalkan karena memang tantangan yang mereka hadapi di dalam lingkungan masyarakat dari sejak dini lahir maupun sampai dengan usia tua ya. Jadi kita artinya kalau dulu orang melihat bahwa disabilitas adalah bagian dari permasalahan sosial yang memang harus diselesaikan. Sekarang kita berbicaranya tidak hanya disabilitas ansih, karena kita sedang bicara tentang disabilitas sebagai bagian dari sebagai juga bagian dari interseksionalitasnya. Jadi karena nggak cuma disabilitasnya, tapi disabilitas yang anak, disabilitas yang perempuan, disabilitas yang lansia, yang membuat tantangannya pun menjadi semakin besar atau berlipat. Nah, kembali kepada apa yang ditanyakan oleh Mbak Reti tentang tantangan yang dihadapi, terutama mungkin kalau kita langsung bicara pada anak dengan disabilitas, tentunya adalah dari sejak mereka lahir, sebagaimana yang kita ketahui bahwa keberadaan anak disabilitas di dalam keluarga punya konsekuensi yang juga tidak mudah ya, karena kemudian orang akan berpikir bagaimana kesiapan orang tua dalam mendampingi, bagaimana support system yang ada, yang
yang tepat untuk menjawab apa yang menjadi kebutuhan mereka misalnya. Belum lagi kalau nanti dia berada di sudah masuk usia sekolah dan harus mendapatkan pendidikan, pekerjaan, bahkan ketika dia harus hidup seperti masyarakat pada umumnya, dan itu memang semuanya masih banyaklah tantangan. Banyak tantangan ya. Jadi bukan hanya permasalahan sosial dan tidak dianggap sebagai permasalahan sosial, tapi sesuatu yang sebenarnya bukan hanya masalah, tapi ini peluang bagaimana penyediaan layanan dan dukungannya di segala aspek kehidupan dan juga interseksional tadi ya Pak ya, seperti kata Pak Tohas. Mulai misalnya dari newborn, bayi, orang tuanya mungkin kebanyakan belum siap ya, karena tidak tahu bagaimana sih, belum ada informasinya, pengasuhannya, pendampingannya, biayanya, atau mungkin ada masalah-masalah pembiayaan atau stres, atau belum lagi stigma, dan terus sampai jenjang pendidikan dan jenjang pekerjaan itu ada. Nah, kalau kita kembali di awal nih misalnya, karena di ekonomi perawatan dan juga peta jalan ekonomi perawatan nasional kita, baik tentang pengasuhan child care dan juga tentang inklusif dan layanan disabilitas ini sama-sama menjadi prioritas utama untuk kedepannya rencananya. Kalau dari lahir itu kira-kira bagaimana keterbatasan atau kesulitan dari orang tuanya, dan apa sih yang perlu dibantu, dan apakah ada masalah ikutan lain nih setelah waduh ini ada adik kita atau anaknya yang penyandang disabilitas, gimana Pak? Saya kira supaya mengatakan bahwa ini penting gitu ya, keperawatan ini. Saya ingin mengatakan bahwa perawatan adalah bagian dari kebutuhan penyandang disabilitas, baik dari sejak dini maupun dibutuhkan ketika memang derajat kedisabilitasannya membutuhkan pendampingan. Nah, kalau kita mengambil contoh misalnya pada masa anak ya, disabilitas pada masa anak, di mana pada kasus anak-anak dengan disabilitas yang melibatkan tantangan dalam perkembangan. Nah, ini menjadi tidak mudah karena keterlambatan perkembangan itu juga punya dampak, misalnya dia membutuhkan perawatan kesehatan karena memang banyak problemnya gitu ya. Kemudian dia membutuhkan terapi misalnya untuk beberapa bagian tubuh yang misalnya memang belum bisa difungsikan karena keterlambatan perkembangan. Dia membutuhkan perawatan yang lebih karena faktor perbaikan di sisi gizi misalnya, karena memang beberapa anak dengan hambatan perkembangan itu juga punya problem dengan makan misalnya kayak gitu, makanannya berpengaruh juga. Jadi memang kalau dan lagi ini dari sisi anak, belum lagi kalau kita berbicara dari sisi orang tuanya, seperti tadi yang Mbak Reti sampaikan, banyak juga orang tua yang quote and quote tidak siap begitu ya ketika anak dengan disabilitas hadir. Belum lagi ketika mereka harus sebagian dari mereka juga mungkin tidak punya pengetahuan tentang bagaimana sih perawatan untuk anak dengan disabilitas. Belum lagi mereka harus dealing dengan problematika psikologi yang terjadi karena memang menghadapi berbagai stigma dan lain-lain yang membuat mereka kadang-kadang tidak bisa merawat anak secara optimal. Belum lagi kalau mereka menjalankan peran sebagai breadwinner misalnya, harus cari nafkah juga gitu, harus bekerja juga. Belum lagi kemarin kita sempat bicara bahwa banyak sekali ada fenomena di mana pasangan suami istri yang kemudian berpisah hanya karena ketidaksiapan mereka untuk merawat anaknya yang disabilitas, yang membuat munculnya single mother atau single father yang harus merawat anaknya. Dan bayangkan ketika itu terjadi, dia harus cari nafkah, tapi di satu sisi dia juga harus take care anaknya. Nah, ini menjadi sangat kompleks permasalahannya. Jadi memang ternyata ada fenomena ketika suatu keluarga, pasangan ayah dan ibu, orang tua memiliki anak dengan disabilitas, lalu mungkin timbul cekcokan atau konflik atau tidak siap, itu ada yang banyak berakhir dengan perceraian gitu Pak. Iya, kita banyak menjumpai seperti itu ya, mungkin karena faktor stres dan juga mungkin juga stigma yang harus dihadapi. Dan ada juga yang kita temukan karena memang konsekuensi ekonomi ya, karena
sebagaimana yang kita ketahui, kehadiran seorang anak dengan disabilitas di dalam keluarga itu juga membuat cost atau biaya yang dikeluarkan oleh rumah tangga itu menjadi lebih besar daripada keluarga yang tidak punya anak dengan disabilitas. Nah, di sini kita kaitkan lagi dengan social protection lah gitu ya. Jaminan sosialnya ya betul-betul belum memadai atau belum tahu kita harus akses kemana untuk mendapatkan bantuan. Sedangkan tadi peran dari orang tua ayah maupun ibu, baik mereka setelah misalnya terpaksa bercerai, berpisah menjadi single parent atau selama menjadi ayah dan ibu pun, itu kan mengasuh anak saja itu sudah merupakan tugas care work yang tak berbayar, unpaid care work istilahnya. Apalagi dengan memiliki dan mengasuh membesarkan anak dengan disabilitas, itu tugas pekerjaan job sebagai care workers tak berbayarnya itu makin tinggi, dan banyak orang maupun lingkungannya belum meng-acknowledge, belum mengenali bahwa bapak ibunya anak tersebut itu selain bekerja dan mengurus anak itu tuh sebenarnya bekerja mengasuh, itu bekerja loh, tidak dianggap sebagai pekerjaan juga ya. Dan apabila membutuhkan pendampingan seperti apa belum tahu ya aksesnya kemana. Mungkin ada komunitas disabilitas atau pendamping Pak, tapi apakah situasi sekarang dari pendamping dari komunitas disabilitas ataukah mungkin dari pemerintah saat ini untuk penyandang disabilitas? Mungkin Bapak bisa beri contoh dari aktivitas Bapak di aktivitas atau dari pengalaman pribadi Bapak itu, bagaimana sih aksesnya, sudah banyak belum sih pendamping gitu, dan bagaimana perjuangan mereka para pendamping care workers untuk khusus disabilitas ini Pak? Jadi pada umumnya memang orang tua tidak tahu ya kemana mereka harus mendapatkan bantuan selain daripada mereka sendiri yang mengambil tanggung jawab itu. Gitu ya. Tetapi kan konsekuensinya seperti itu yang saya bilang, karena mengasuh, merawat anak dengan disabilitas, apalagi dengan derajat kedisabilitasan yang berat, itu kan time consuming gitu ya, membutuhkan waktu yang panjang. Belum lagi kalau kita berbicara tingkat stres orang tua dan lain-lain. Kalau berbicara apakah mungkin misalnya tanggung jawab perawatan ini diserahkan ke pihak lain, kayaknya sampai sekarang kita jarang menemukan. Jarang ya, belum ada ya Pak di Indonesia ya. Kecuali nanti dia sudah masuk usia sekolah ya. Mungkin itu menjadi salah satu alternatif solusi, meskipun sebagaimana kita ketahui akses ke pendidikan juga meskipun sudah baik tetapi belum terlalu bisa didapatkan juga, karena banyak juga sekolah yang tidak paham gitu bagaimana cara mendidiknya gitu kan. Jadi memang ya itu tadi, level perawatannya menjadi dari hanya sekedar urusan domestik di dalam rumah meningkat ke sekolah pun sebenarnya ada kebutuhan-kebutuhan itu sebenarnya gitu. Ada kebutuhan selain pengasuhan pendidikannya juga gitu. Dan untuk menerima sekolah-sekolah, apakah juga pertimbangan sekolah khusus penyandang disabilitas atau kalau dulu namanya SLB, sekolah biasa atau sekolah umum itu menerimanya mungkin belum tentu menerima, atau menerima pun butuh tenaga guru tambahan, misalnya, atau istilah apa, shadow teacher itu juga kan mungkin baik entah disediakan sekolah atau orang tua perlu biaya lebih biaya lagi. Nah, itu siapa itu kalau di Indonesia belum ada ya, dan keterampilannya juga belum ya Pak? Iya, makanya ini menjadi menarik kalau kita bicara perawatan, karena sebenarnya kalau menurut saya pribadi sebenarnya kan kalau kita berbicara di pendidikan, dan ini memang yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan pada konteks pendidikan anak dengan kebutuhan khusus atau anak disabilitas, itu adalah guru pada umumnya dan guru pendidik khusus atau guru pendamping khusus yang memang notabene adalah guru yang memang berlatar belakang pendidikan gitu. Jadi profesi dia memang pendidikan. Tetapi ada kebutuhan yang lain di sekolah yang dikenal sebagai shadow teacher atau guru bayangan ya istilahnya, yang sebenarnya bukan pendidik. Nah, jadi ini juga kita bisa kategorikan sebagai perawatan karena tugas mereka adalah mendampingi anak selama proses. Memang sih tidak tergantung kondisi anaknya ya, tetapi memang untuk kasus-kasus anak dengan disabilitas yang berat, yang memang masih punya tantangan dengan perilaku, yang masih punya tantangan dengan emosi dan sosial, memang masih dibutuhkan begitu keberadaannya. Iya. Oh iya. Jadi butuh pendamping dari kalau pada saat usia sekolah, baik mungkin usia sekolah dasar dan selanjutnya, pendidiknya ada yang punya background dan skill kependidikan, tapi juga
butuh ada juga skill worker yang terlatih yang juga punya kemampuan mendampingi khusus disabilitas dan untuk melatih life skills-nya ya. Kalau satu orang melakukan 2 itu kayaknya berat dan belum ada. Tapi masing-masing 2 pun mungkin berat di biaya dan lain. Ini yang memang harus kita pikirkan karena ketika pun diminta misalnya oleh sekolah misalnya harus punya shadow teacher, yaitu tadi biayanya nggak murah. Iya betul ya. Kalau dari pengalaman Bapak atau sepengetahuan Bapak, kalau misalnya di luar negeri seperti hal-hal seperti ada shadow teacher atau tambahan itu, biasanya apakah ada bantuan khusus untuk orang tuanya didata apa dari Pemda atau dinas sosial tempat di luar negeri gitu, ataukah memang itu tanggung jawab pemerintah atau ada iuran subsidi atau seperti apa? Mungkin ada 1-2 contoh yang kalau tidak di negara lain atau suatu mekanisme yang mungkin di masa depan kita jadi inspirasi dulu nih, siapa tahu bisa dipilotkan ya. Gimana Pak kalau terkait perawatan yang hubungannya dengan anak dengan disabilitas, memang banyak negara ini lebih memasukkannya ke dalam perlindungan sosial. Mengapa? Karena memang yang pertama pada prinsipnya tidak boleh ada biaya yang dikenakan kepada penyandang disabilitas karena kedisabilitasannya. Oh, jadi di luar negeri memang ditanggung jawab sosial karena tidak boleh dikenakan berlebih. Jadi kayak kena penalti ya kalau di luar negeri misalnya udah sudah ada kondisi disabilitas terus dikenain biaya lebih kayak kena denda bukannya ditolong. Di luar negeri prinsipnya seperti itu. Betul, tetapi kalau di kita ini kan masih menjadi beban keluarga. Karena di satu sisi dibutuhkan tetapi tidak ada support yang lain gitu ya, otomatis kan harus diadakan sendiri. Sehingga cost-nya juga menjadi lebih besar. Nah itu sebenarnya memang yang paling logis. Yang pertama bahwa memang kita butuh perawatan seperti itu. Tapi yang kedua memang biayanya harusnya di-cover lewat perlindungan sosial. Jaminan sosial tersebut ya. Karena nggak murah. Nggak murah ya dan harus terukur. Betul. Mungkin sekarang karena belum ada data atau belum ya mungkin nanti mulai. Jadi sebenarnya biayanya berapa dan diambil sumber mana itu harus mulai dipetakan atau dikalkulasi ya mungkin oleh ahli-ahli. Karena kalau dibiarkan berarti konsekuensinya ini akan menjadi apa istilahnya itu, kalau demand-nya tinggi, ketersediaannya terbatas, otomatis kan dia akan naik terus gitu. Supply demand, tidak seimbang. Karena saya lihat itu yang terjadi di paling tidak di Jakarta ya, di sekolah-sekolah yang di Jakarta. Untuk shadow teacher itu biayanya semakin lama semakin tinggi. Di sisi lain Pak, untuk yang orang yang berkenan bekerja sebagai shadow teacher atau pendamping itu kan mungkin karena sebelumnya memiliki pengalaman entah mengurus keluarganya atau tertarik lebih lanjut membantu. Itu kan sangat bermanfaat dan menolong buat kita keluarga atau lingkungan ya, dan juga sebagai pencerahan atau advokasi buat kalangan tentang apa yang bisa atau tidak dilakukan oleh penyandang disabilitas, apa yang kita bisa bantu. Tapi pengetahuan Bapak, mereka ini pada saat bekerja sebenarnya itu bersifat apakah mereka volunteer atau pekerjaannya atau sewaktu-waktu kondisinya seperti apa sih Pak pekerja pendamping disabilitas? Yang pertama memang keberadaan seperti misalnya taruhlah yang kita bicarakan sekarang shadow teacher ya. Ini kan memang sangat tergantung kondisi si anaknya ya. Apakah memang dia membutuhkan pendampingan secara penuh atau tidak, misalnya kayak gitu, itu yang pertama. Tetapi yang banyak kita temukan misalnya untuk kasus-kasus anak dengan autisme, anak-anak dengan hiperaktivitas dan lain-lain, memang di awal-awal itu sekolah memang meminta untuk mereka didampingi oleh shadow teacher. Nah, demand-nya besar. Otomatis karena demand-nya besar, saya melihat sekarang itu sudah mulai banyak lowongan-lowongan gitu terbuka gitu. Ya. Artinya profesi ini kan mulai kalau kita namakan ini profesi, ini mulai dicari gitu. Sudah mulai dicari, dan saya mulai melihat ada beberapa agensi yang mulai menyediakan. Gitu. Tetapi tenaga ini memang berbeda dengan apa yang kita sebut sebagai guru pembimbing khusus atau guru pendidikan khusus. Karena kalau guru pembimbing khusus atau guru pendidikan khusus memang dia sudah kompetensi sudah jelas, background pendidikannya juga memang harus orang pendidikan. Tapi kalau shadow teacher ini sebenarnya enggak, gitu loh. Jadi dia open sebenarnya, open gitu. Tetapi ya ini yang menarik gitu.
Jadi dia open karena memang ada kebutuhan. Ada lowongan, ada lowongan, dia apply, dilatih sebentar, langsung bekerja. Iya, gitu. Bisa juga memang alternatifnya karena memang ketika yang membutuhkan adalah keluarga yang menengah ke bawah, memang biasanya itu diambil sama misalnya anggota keluarga yang lain, volunteering lah, mungkin hanya cuma dikasih ongkos transport begitu ya. Padahal kerjanya full time, tapi kepada sekedar ongkos atau terima mungkin kasih karena membantu sifatnya. Atau karena itu tadi konsekuensinya juga kalau misalnya ada kebutuhan gitu ya, terus kalau itu harus ditanggung-jawabi orang tua. Yang kita lihat seringkali orang tua harus berhenti bekerja. Iya betul. Karena harus karena harus take care anaknya gitu. Ini fenomena-fenomena yang menarik nih saya lihat sekarang. Iya. Jadi mau tidak mau, walaupun awalnya merupakan tugas perawatan atau care work unpaid, tugas perawatan tak berbayar, sebenarnya memang ini pekerjaan dan bisa menjadi job, dan setelah juga banyak yang mencari, ini menjadi profesi. To some extent itu bisa kita anggap sebagai isu kebutuhan akan tenaga kerja yang terampil dan skillful ini bisa jadi peluang dalam lingkup kayak ekonomi future of work juga, di mana mungkin ada kebutuhan karena kan mungkin berbeda dengan dulu ya tahun 80-an 90-an, makin banyak juga kesadaran dari orang tua ingin memberikan pendidikan sebaik-baiknya buat anaknya, termasuk yang disabilitas, bagaimana caranya supaya bisa punya life skill baik, bersosialisasi. Jadi makin butuh pendamping dan mungkin sesuai juga dengan adanya inklusivitas yang kayak gitu, makin banyak yang tertarik gitu untuk mengakomodasi bagaimana sih job dan peluang juga. Jadi mungkin awalnya seperti tenaga perawatan yang lainnya, pendamping orang tua, caregiver orang tua, tapi ini butuh khusus ya. Nah, Bapak sendiri kan dari pengalamannya pernah juga tinggal dan sekolah di luar negeri ya. Itu apakah khusus pelajari tentang pendidikan atau hal lain, atau terkait disabilitas, atau ilmu yang lainnya itu Pak? Karena memang sifatnya mereka lebih mendampingi ke arah apa ya istilahnya, supporting apa ya istilahnya itu, supporting personal support ya, lebih ke situ sebenarnya. Karena kalau untuk urusan pendidikannya kan sudah ditangani oleh gurunya ya. Tetapi ketika memang dia butuh skill khusus yang memang tidak didapat dari guru, seperti misalnya toilet training, itu kan tidak diajarkan di sekolah, tetapi bagi anak-anak dengan disabilitas yang pergi ke sekolah umum secara inklusif, khususnya yang misalnya intelektual, ada yang sampai usia 8 tahun itu masih belum beres urusan toilet trainingnya. Otomatis si shadow teacher-nya ini atau caregiver-nya ini yang membantu dia. Nah, biasanya sih kalau di luar memang saya kira nggak jauh beda dengan di kita ya. Artinya bisa diambilkan dari tenaga-tenaga yang bersedia gitu ya. Karena kan sebenarnya untuk pendampingan itu dia bisa pelajari karena dari keseharian bersama dengan anak kemudian muncul pengertian bahwa ini harus didampingi ini, harus didampingi itu, dan tentunya orang tua juga melihat. Tetapi sekarang memang karena kita melihat ada kebutuhan yang lebih, saya lihat ada tren di mana lembaga-lembaga yang menyediakan itu mulai sedikit demi sedikit itu mencoba membuat list kompetensi ya. Supaya keberadaan mereka tuh lebih diakui gitu dan orang tua tuh ngerti kenapa dia jadi mahal misalnya kayak gitu, ada alasannya. Jadi memang mulai ada dikembangkan list kompetensi tertentu gitu. Karena ada kebutuhannya, jadi seolah mahal tapi memang ada alasannya. Betul, sebagaimana juga profesi yang lain mungkin ada list of competency skills-nya, ada standarnya, mungkin ada SKKNI-nya seperti itu ya. Jadi akan masuk akal dan juga buat halayak masyarakat atau keluarga yang belum tahu, jika dibutuhkan untuk usia sekian, membutuhkan skill sekian, jadi gitu. Memang lebih butuh biaya, karena bagaimanapun juga pekerja ini kan juga butuh kerja layak disebut juga ya. Karena kalau mereka juga sambil kerjanya volunteer atau nyambung pekerjaan yang lain, malah tidak fokus bisa tidak bisa dijamin tanggung jawabnya gitu. Belum lagi kalau kita mengantisipasi kasus-kasus misalnya yang tidak kita inginkan, misalnya ya misalnya
pelecehan dan lain-lain kan harusnya kan memang dijaga gitu. Jaga, betul, lewat kompetensi dan mungkin sertifikasi ke depan kalau sertifikasinya ada asesornya diuji betul. sehingga beliau itu para pendamping disabilitas ini juga layak dan juga punya work ethic yang juga bisa mengatasi dan tidak terlibat dalam pelecehan, pelecehan seksual, juga tidak kasar dan lain-lainnya seperti itu ya. Jadi akhirnya itu bukan hanya, kalau kembali ke tadi, bukan hanya berupa layanan atau bantuan sosial, tapi terintegrasi dengan aspek lainnya yang memang itu yang sama-sama kita inginkan ya, bagaimana layanan dukungan yang inklusif, terintegrasi dan teradaptasi disesuaikan dengan nilai lokal dan kondisi disabilitas yang macam-macam atau di daerah juga. Nah, kalau saat ini Pak, kalau kita bicara KL atau kementerian lembaga, siapa saja sih yang paling banyak terlibat untuk urusan penyandang disabilitas ini, terutamanya mungkin dari level anak pendidikan hingga untuk siap kerja itu kementerian mana saja sih biasanya yang terlibat ini ya, sehingga kalau kita memang ingin mengajak mereka bersama-sama membantu, kita masyarakat mendiskusikannya dengan kementerian yang mana nih? Pertanyaan menarik itu Mbak Reti. Karena kalau dulu kan orang selalu mengidentikan disabilitas sebagai isu yang memang sih leading sektornya kan selalu Kementerian Sosial ya. Tetapi dalam realitasnya kan sekarang kita mencoba mengenalkan bahwa isu disabilitas adalah isu multisektor. Artinya ketika kita berbicara pendidikan bagi mereka, maka Kementerian Pendidikan harus ikut gitu. Kemudian Kementerian Tenaga Kerja kalau kaitannya dengan pekerjaan untuk menjamin kesejahteraannya, well-being, saya kira Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, karena memang mereka punya direktorat yang memang menangani itu ya khusus itu. Ya lintas sektor sih sebenarnya Mbak Reti, dan semua pasti harus punya peran dan tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraannya, pemenuhan hak penyandang disabilitas itu bisa terjadi gitu. Jadi memang tidak perlu harus ada satu badan khusus terpisah-pisah, tidak apa-apa, tapi saling melengkapi ya programnya apa dan tidak berjalan sendiri-sendiri ya. Karena kalau tidak terkoordinasi gitu, masyarakat terutama orang tua yang memiliki anak atau saudara atau kerabat penyandang disabilitas juga bingung mencari informasinya kemana sih ini, atau kalau ada yang melakukan sosialisasi kemana nih, karena kan sepertinya juga masih terbatas juga ya informasi publik umum yang juga mudah dimengerti oleh masyarakat, yang bahasanya tidak terlalu teknis yang susah dimengerti ya. Betul. Iya. Nah, untuk supaya nantinya nih kalau penyandang disabilitas siap kerja mandiri sesuai kemampuan, peluang dan keterbatasannya masing-masing. Saat ini walaupun sudah mulai banyak perusahaan yang peduli dan mulai open ya rekrutmen menerima anak magang dan yang lainnya, sebenarnya yang masih diperlukan oleh lokasi-lokasi tempat kerja, kadang-kadang mereka bilang kami ingin menerima tapi tidak tahu bagaimana karena takut menyinggung atau takut mahal kali kalau menyediakan fasilitas. Sebenarnya apakah memang biayanya mahal atau lebih karena kehendaknya sedikit-sedikit atau gimana biasa lakukan tempat kerja? Nah kalau untuk penyandang disabilitas di lapangan kerja, memang kita melihatnya dua hal, sama seperti yang lain. Apakah dia nanti bekerja di sektor formal atau dia bekerja di sektor informal begitu ya. Nah, problemnya di sektor formal adalah banyak sekali memang perusahaan-perusahaan yang mau, tetapi tidak mengerti bagaimana how to start gitu ya. Dan mulai dari mana dah. Ketika kita berbicara how to start, memang sebenarnya kita butuh orang yang mendampingi si penyandang disabilitas untuk melakukan adjustment. Taruhlah 6 bulan begitu ya, didampingi gitu. Selebihnya begitu dia sudah paham, dia sudah menguasai lapangan, perusahaan juga sudah nyaman, maka dia bisa ditarik. Gitu. Ada kebutuhan itu yang saya kira di Indonesia tidak tersedia. Kalau di Amerika waktu saya di sana ada. Jadi memang memang disebutnya sebagai case manager karena dia memanage penempatan si orang yang disabilitas ini ke tempat kerja, gitu ya. Nah sebaliknya di lain sisi di sektor informal, terutama bagi disabilitas yang moderate ya, dan yang juga masuk dalam kategori berat, mereka juga kan tetap harus dijamin punya akses ke dalam pekerjaan. Betul. Nah,
untuk di sektor non formal biasanya juga ada orang yang mendampingi gitu. Misalnya mereka bekerja, taruhlah sesederhana misalnya mereka bekerja memasang kelengkapannya pulpen ya, itu yang pernah saya temui di pabrik gitu ya. Jadi di sana pun ada orang yang di-hire untuk menemani. Misalnya ada satu grup 8 orang penyandang disabilitas intelektual, mereka bekerja sekian jam untuk memastikan mereka bekerja dengan baik, sesuai dengan arahan dan lain-lain, menjaga konsentrasi mereka. Ada seorang juga yang didampingi dan pola itu sepanjang mereka ada di tempat kerja gitu ya. Jadi karena memang kan kebutuhan ini selalu hitungannya itu dibuat berdasarkan asesmen terhadap kebutuhan si penyandang disabilitas sendiri. Jadi tetapi memang begitu dibutuhkan si orang itu ada gitu. Enaknya seperti itu dan itu memang coverage-nya disediakan oleh negara gitu. Jadi sistem untuk membantu transisi dari kehidupan atau sekolah sebelumnya yang keterbatasan ke dunia kerja, baik contoh di Amerika pada saat itu Bapak ataukah di Indonesia, perlu ada difasilitasi oleh tempat kerja tersebut, ada semacam program bridging atau penyesuaian yang entah bentuknya tergantung jenis pekerjaan sektornya atau ragam disabilitasnya. Apakah satu orang mengurusi beberapa pekerjaan di mana ataukah juga ada yang standby terus. Dan tentunya pada saat merekrut kan juga ada proses seleksi seperti biasa walaupun ada inklusif. Jadi ketahuan produksinya perusahaan tersebut apa, kebutuhan keunggulannya apa, sehingga bisa sesuai ya skills and match-nya. Tapi memang jadi tantangan juga ya karena yang terutama dengan saat ini gitu ya kondisi bisnis atau ekonomi kadang menurun, orang jadi kadang-kadang sudah punya stigma jadi enggan, padahal kalau difasilitasi dan khusus banyak yang juga bisa mengerjakan ya. Dan sebenarnya program-program tersebut apabila perusahaan berkeinginan ya atau niat gitu ya berkehendak, dia bisa juga ya. Jadi walaupun maksud saya apakah kadang-kadang perusahaan itu hanya memikirkan profit, no profit, which is of course ya, mereka namanya juga bisnis. Tapi yang kalau mereka punya niat kan mungkin bisa dibantu ya fasilitasi ya dan maksudnya dibantu pemerintah. Saya kira kita memang mendorong ke arah sana ya, artinya insentif bagi perusahaan, award gitu ya, award apapun itu ya, yang memang membuat perusahaan nyaman untuk melakukan dan termotivasi juga untuk melakukan. Kita kan nggak bisa menutup mata bahwa memang proses itu butuh biaya gitu ya, butuh effort, butuh waktu dan lain-lain. Tetapi ya bagi perusahaan yang memang sudah begitu punya kesadaran tinggi, ya mungkin bagi mereka sudah tidak lihat lagi sebagai additional cost ya. Tetapi memang ketika itu bisa di cover oleh skema pendanaan yang lain, termasuk di dalamnya misalnya dari skema pelindungan sosial dan dari negara misalnya, mungkin itu akan lebih baik saya kira. Sehingga suatu perusahaan juga lihatnya bukan hanya ini cost tapi ada benefit juga, entah dari sumber pendanaan dari pemerintah atau insentif pengurangan biaya entah apalah yang lainnya, atau awards, karena sekarang juga kan ya Pak, perusahaan kan juga sangat peduli ya terhadap brand image-nya, brandingnya gitu ya kan, live ad mana akan bagus tuh kalau di media sosial, live ad perusahaan ABC, XYZ ternyata ada penyandang disabilitas yang tapi bukan hanya untuk meningkatkan citranya saja, sebaiknya jangan supaya kesan baik nih kita inklusif, tapi benar-benar dan saat ini kan ya Pak ya, kadang-kadang kalau bantuan program sebelumnya sih ya, program bantuan atau dukungan dari pemerintah berupa pemberian training tentang pelatihan penguatan kepada penyandang disabilitas, apapun itu, disabilitas fisik, intelektual, kebutuhan khusus dan yang lainnya. Seperti training supaya nanti bisa membuat usaha sendiri, wirausaha atau yang lainnya. Sepertinya trainingnya kayaknya ya maaf kalau salah ya karena kayak itu aja gitu, diharapkan kalau tidak bisa bekerja masuk dunia kerja, usaha aja deh sendiri kayak simple. Nah itu sebenarnya training atau pelatihan apa saja sih yang bisa diberikan, atau mungkin menurut saya pelatihannya bukan hanya penyandang disabilitas sosial tapi buat di pendamping dan masyarakat yang mendampingi gitu. Bapak, pelatihan apa nih yang perlu disediakan, atau kalau tidak pelatihan sosialisasi seperti apa Pak? Saya kira gini, tentunya kita tahu ya bahwa ketika kita berbicara pekerja penyandang disabilitas, kita pasti akan berbicara apa sih sebenarnya pekerjaan yang akan mereka ambil ya, dan kebutuhan perusahaan itu sebenarnya apa.
Jadi sebenarnya kalau kita berbicara pelatihan apa yang tepat, kalau kita berbicara sektor formal, tentunya memang pelatihan yang ke arah di mana pekerjaan itu posisi itu memang dibutuhkan oleh perusahaan. Gitu. Jadi ini juga yang selalu kita himbau kepada BLK kita supaya melihat karena kita tidak mungkin hanya sekedar mengatakan perusahaan ayo terima gitu ya, tanpa ini menjadi benefit juga buat mereka gitu. Jadi yang baiknya adalah sekarang memang tingkat pendidikan teman-teman penyandang disabilitas mulai meningkat. Artinya kebutuhan tenaga kerja disabilitas yang berkualitas dari sisi pendidikan itu mulai terangkat. Mulai terangkat dibandingkan 2 dekade sebelumnya. Nah di sisi lain, kalaulah memang diarahkan ke sektor informal, saya kira ada kebutuhan lagi bahwa mereka ketika memang harus start harus ada pendampingan. Iya, betul. Karena nggak mungkin mereka mau mendevelop usahanya sendiri gitu ya. Pemasarannya dan lain-lain itu kan menjadi tantangan. Itu sangat sulit gitu. juga tidak ya mudah, sebenarnya gitu. ya, betul. Semua dikerjakan sendiri tapi tidak usaha self-employed itu malah susah. Jadi di situ memang dibutuhkan pendampingan. Jadi berarti bukan pelatihan khusus bagi penyandang disabilitas, tapi pelatihan-pelatihan seperti jenis pekerjaan yang lain, skill untuk ini, tapi dalam training tersebut ada komponen khusus untuk penyandang disabilitas inklusif, ada muatan lebihnya, jadi tidak dibedakan training ini khusus hanya untuk disabilitas saja, tapi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi tetap si supply dari pelatihannya ini melihat demand apa sih yang ada di industri, entah industri formal maupun informal. Dan juga karena di Indonesia kan sebagian besar usahanya masih usaha kecil dan menengah ya, UMKM ya. Jadi mungkin banyak dibutuhkan keterampilan atau seperti apa itu pendampingan terus-menerus. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih Pak. Sekarang dengan inovasi dan teknologi kan banyak juga nih, ada teknologi AI dan lain-lain. Apakah kira-kira akan meningkatkan peluang kemudahan dan memfasilitasi bagi penyandang disabilitas atau mungkin malah menjadi tantangan karena semua sudah dikerjakan oleh robot atau AI, atau ada hal-hal mungkin ada beberapa contoh yang menarik gitu yang membantu gitu. Saya kira kita harus optimis ya pada apapun gitu ya, termasuk ketika AI ini masuk di kita gitu ya, karena kami percaya bahwa sebenarnya teknologi apapun itu harus membawa benefit buat kita. Salah satu contoh kecil AI, misalnya kalaulah untuk kami yang disabilitas netra, itu sangat memudahkan karena seperti misalnya sesederhana misalnya kita menggunakan handphone misalnya gitu ya. Biasanya kita pakai security-nya apa. Tetapi sekarang dengan AI dia bisa recognize muka gitu ya. Sehingga sangat personalized gitu kan. Jadi kalau handphone kita dulunya harus ngetikin password misalnya, ini hanya dengan menempelkan muka kita ke handphone dia langsung buka. Nah itu salah satu contoh kan, memudahkan. Kemudian AI juga memungkinkan terjadinya misalnya voice to text. Jadi bagi teman-teman yang tidak punya tangan misalnya, dia dia ngomong, kemudian di komputernya langsung bisa menerjemahkan omongan dia menjadi tulisan. Sehingga pihak lain pun bisa memahami gitu. Betul, dia tidak perlu harus ada tangan untuk bisa mengetik sebuah dokumen misalnya. Dokumen, membuat paper pun yang dianggap orang-orang kantoran bisa nggak sih dengan keterbatasan. Iya, dia nggak punya tangan, masa iya bisa ngetik sih gitu kan. Sekarang bisa. Sekarang gitu. bisa ya. Jadi sebenarnya tidak perlu menjadi sebuah ketakutan, tetapi kita harus melihatnya sebagai peluang dan juga sejauh memang teknologi itu dibuat akses, itu catatannya. Akses tadi akses. Harus dibuat akses karena sekarang kita tahu banyak teknologi yang membantu seperti misalnya teknologi layanan perbankan. Ketika tidak dibuat akses maka tidak jadi apa-apa. Betul ya, iya betul ya. Jadi dari aksesnya juga keterjangkauan biaya dan kemudahannya juga itu penting. Dan mudah-mudahan jadi peluang ya untuk orang-orang yang bergerak di bidang startup inovasi teknologi, bagaimana membantu agar penyandang disabilitas apapun mungkin bisa spesifik khusus yang tertentu itu sehingga bisa terbantu. Karena mungkin kadang-kadang orang ingin terlibat dan mengajak tapi kadang-kadang takut menyinggung atau yang lain. Jadi kalau saya karena sudah ternyata dulu sudah pernah kenal dengan Pak Tohas, jadi tahu kalau tidak tahu bahwa
setelah kita selama nggak bertemu pun masih bisa berkomunikasi melalui WhatsApp, media sosial, posting gambar pun yang mungkin kalau yang tidak tahu kok heran kok bisa sih ya, kirim gitu. gambar, foto gitu Padahal ya. AI itu menerjemahkan gambar ke dalam suara. Iya. Seperti di Instagram, Facebook itu AI-nya menerjemahkan buat kita. Iya. Jadi tetap bisa berkomunikasi melalui media sosial juga ya. Baik, mungkin ada pesan-pesan terakhir dari Pak Tolhas terkait tentang bagaimana supaya penyandang disabilitas ini, terutama yang tadi dari sisi childcare sampai nanti masuk ke dunia kerja, layanan dan dukungan apa mungkin bisa disampaikan. Baik, sesuai dengan topik pembicaraan kita sekarang, memang kita berharap bahwa perawatan terkait anak penyandang disabilitas ini bisa menjadi bagian penting dari apa yang dikerjakan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan yang lain, karena memang dibutuhkan gitu ya, khususnya bagi keluarga-keluarga saat ini. Jadi harapan saya ke depan peta jalan care ekonomi perawatan itu memang betul-betul bisa diselesaikan dan tentunya dilaksanakan ya, karena memang ada kebutuhan di sana. Karena ada kebutuhan, ada demand-nya. Semoga kita juga bisa memenuhi dengan supply layanan dukungan yang lebih baik, sehingga peta jalan ini peta yang berjalan menuju sesuatu hal yang menjadi dambaan dan cita-cita kita dan bersama, menjadi bagian dari pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas itu sendiri. Luar biasa. Terima kasih sekali Pak Tolhas. Senang sekali mendengar pandangannya macam-macam ya. Baiklah, terima kasih rekan-rekan. Seru banget ya obrolannya Pak Tolhas. Jadi tahu banyak tentang bagaimana hambatannya dan peluangnya juga dengan teknologi. Jadi mudah-mudahan perusahaan maupun sekolah atau orang-orang yang ingin membantu dan mendukung tidak sungkan-sungkan dan bisa menghubungi juga teman-teman penyandang disabilitas, keluarganya maupun komunitasnya, sehingga tidak merasa takut atau ragu jika sama-sama kita ingin mewujudkan suatu masyarakat yang inklusif dan pendidikannya juga yang lebih baik. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.